for infinity. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Zaki Darmawan. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi dari mata kuliah sejarah pendidikan Islam modern. Nah, ini mengenai asal mula nama dan bangsa dari Palestina. Nama Palestina zaman dahulu belum ada. Yang ada adalah tanah Kan'an, Ardu Kan'an, yang sekarang mendiaminya adalah bangsa Kan'an, yaitu keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Tahun 3993 atau tahun 3043 sampai sebelum Masehi, atau berusia sekitar 950 tahun, Nabi Nuh alaihissalam diangkat menjadi nabi sekitar tahun 3650 Masehi, yang diperkirakan ia tinggal di Babilonia, wilayah selatan dari Irak pada sekarang ini, yang namanya disebutkan sebanyak 43 kali di dalam Al-Quran. Nah, Imam As-Suyuti menyebutkan bahwa Nabi Nuh alaihissalam bukan berasal dari bahasa Arab, tetapi dari bahasa Suriah yang artinya bersyukur ataupun selalu berterima kasih. Ya, karena di dalam Al-Quran disebutkan bahwa yaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur, yaitu Quran surat Al-Isra ayat 3. Para ahli sejarah menyebutkan anak-anak Nuh alaihissalam ada 4, yaitu Syam, Ham, Yafid, dan juga Yam atau Kan'an. Nah, dari Syam melahirkan keturunan bangsa Arab, dari Ham melahirkan keturunan bangsa Afrika, dan dari Yafid melahirkan bangsa Rum atau Romawi. Nah, sementara dari Yam, yaitu Kan'an, tidak melahirkan keturunan karena meninggal tenggelam dalam banjir bandar. Adapun bangsa Kan'an yang kemudian menempati tanah Kan'an atau Ardu Kan'an berasal dari keturunan Kan'an bin Ham bin Nuh. Sementara dari keturunan Sam bin Nuh melahirkan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang garis keturunannya adalah Ibrahim bin Azar bin Tahur bin Saulus bin Rauf bin Falis bin Tabir bin Soleh bin Arfsad bin Sam dan bin Nuh. Ibrahim hidup sekitar tahun 1997, yaitu 1882 sebelum Masehi, atau usianya sekitar 115 tahun. Menjadi nabi sekitar tahun 1900 sebelum Masehi atau saat berumur 97 tahun. Nabi Ibrahim alaihissalam diutus untuk kaum Kaldan di wilayah Babilonia, kawasan selatan Irak. Menurut teks kuno dan legenda, pendiri Babilonia adalah Raja Namrud bin Kan'an bin Kus bin Ham bin Nuh, yang memerintah bersama Ratu Semiramis. Raja Namrud digambarkan sebagai tiran perkasa yang zalim dan mengaku dirinya sebagai dewa penguasa alam. Ardu Kan'an dan Nabi Ibrahim terusir dari kezaliman Raja Namrud. Yang Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Nabi Lut alaihissalam berhijrah dari Babilonia ke tanah Kan'an, yaitu Ardu Kan'an, suatu daerah di barat daya Haran, meliputi daerah lembah Sungai Yordania, wilayah Syam, yang wilayah Syam terdiri dari beberapa wilayah yang kemudian disebut dengan negara Al-Lubnan atau Libanon, Al-Urdun, Yordania, Suriah, dan juga Filistin atau Palestina. Wilayah Syam dikenal dengan buminya yang sangat subur dan indah. Wilayah ini kemudian dikuasai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keturunannya dengan syarat mereka atau keturunannya tidak berbuat zalim atau aniaya baik pada Tuhan maupun kepada manusia sendiri. Dari Sayyidah Hajar, Nabi Ibrahim alaihissalam memperoleh keturunan Nabi Ismail alaihissalam, yang kemudian tinggal dan berketurunan di Mekah dan sekitarnya. Dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam terlahir Nabi Muhammad SAW. Sedangkan dari Sayyidah Sarah, Nabi Ibrahim alaihissalam memperoleh anak Nabi Ishak alaihissalam yang tinggal di Palestina. Selanjutnya dari Nabi Ishak alaihissalam memperoleh anak yang dinamakan Nabi Yakub alaihissalam, yang diangkat Allah menjadi rasulnya dan bertugas meneruskan risalah kakeknya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam inilah yang digelari dengan Israel, artinya yang suka berjalan pada malam hari, atau juga diartikan hamba Allah, dan anak keturunannya disebut sebagai Bani Yakub atau Bani Israel. Nabi Yakub alaihissalam hidup sekitar 1837
sampai 1690 sebelum Masehi atau berusia sekitar 147 tahun, yang memiliki 12 putra, yakni Rubin, Samun, Lauai, Yahuda, Zabulaon, Yasakir, dan Gad, Asyar, Naftali, Yusuf, dan juga Bunyamin. Sampai berkembang di sini pun nama Palestina belum muncul, namanya masih disebut dengan Ardu Kan'an, tanahnya bangsa Kan'an, anak keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Lalu nama Palestina ini sendiri. Nah, pada masa 1550 sampai 1200 sebelum Masehi, bangsa Mesir menguasai beberapa wilayah termasuk tanah Kan'an atau Ardu Kan'an ini. Awalnya beberapa pendatang dari Jazirah Krit di kepulauan Yunani terkenal sebagai bangsa pelaut yang asal-usul nenek moyangnya merupakan keturunan Nabi Ishak bin Ibrahim dari putra sulungnya Aisu atau Esau yang menikah dengan putri Nabi Ismail alaihissalam. Mereka datang dan mendiami selatan wilayah tepi pantai antara Gaza dan Yafa yang masa itu dalam kekuasaan Fir'aun di Mesir. Suku-suku ini membangun kota mereka, kemudian bergaul dan berasimilasi dengan warga setempat di daerah Ardu Kan'an ini. Orang-orang Ardu Kan'an mendirikan sebagian besar kota-kota di wilayah tersebut. Tidak kurang dari 200 kota kuno didirikan seperti Beit, She'an, Askelon, Akri, Haifa, Hebron, Asdod, Bersaba, dan juga Bethlehem. Nah, penduduk setempat yang terdiri dari penduduk asli Ardu Kan'an dan pendatang dari Jazirah Krit kemudian menamakan daerah ini dalam prasasti kuno dengan kata dalam bahasa Arab. Wilayah ini meliputi 5 kerajaan kota-kota kuno seperti Gaza, Asdod, Gat, Ekron, dan juga Askelon. Penyebutan ini berasal dari Filistin atau dari arti kata Palah. Orang Palestina ini berasal dari Filistin, dari akar kata Falah. Nah, orang-orang dari Yunani dan Romawi kuno, tempat asal sebagian pendatang ke Ardu Kan'an, menambahkan kata Nun dengan alasan untuk kombinasi dalam penyebutannya, sehingga mereka kemudian menyebutnya dengan Filistin. Maka dipakailah nama dan bangsa Filistin menggantikan nama dan bangsa Ardu Kan'an yang sebelumnya telah dipakai sejak lama. Pada zaman sejarah modern, nama tersebut kemudian diinggriskan menjadi Palestina dalam bahasa Indonesia. Yang diberikan kepada wilayah penyebaran dari pantai Mediterania ke timur ke lembah Yordan, ke daerah meliputi Galilea di utara dan selatan Gunung Negev. Wilayah Palestina ini pernah berada di bawah kekuasaan Turki Ottoman atau dinasti Utsmaniyah selama 400 tahun dengan pusat administrasi berada di Damaskus. Setelah jatuhnya Kekaisaran Ottoman dalam Perang Dunia I, nama Palestina dihidupkan kembali dan diaplikasikan di bawah mandat Inggris. Nah, jadi sejak awal adanya Ardu Kan'an kemudian disebut dengan Filistin adalah milik orang-orang Arab asli dan pendatang dari Yunani yang masih keturunan dengan Kan'an dari Nabi Nuh alaihissalam yang kemudian menetap di wilayah tersebut. Penduduk tersebut masih erat kaitannya dengan Nabi Nuh alaihissalam Ibrahim yang membawa risalah tauhidullah, mengajak menyembah Allah yang Maha Esa sebagai hamba-hamba yang berserah diri kepadanya sebagai seorang muslim. Dari sini sangat jelas terlihat bahwa ada satu pun sejarah yang menyebutkan bahwa penduduk asli wilayah Palestina adalah orang-orang maksudnya dari sini sudah jelas bahwa tidak terlihat satupun sejarah yang menyebutkan bahwa penduduk asli wilayah Palestina ini adalah Yahudi Israel, apalagi bangsa penjajah Israel seperti sekarang ini. Nah, bangsa Israel sekarang yang menjajah Palestina berasal dari berbagai negara di dunia. Jadi bisa dipastikan bahwa mereka bukanlah Bani Israel, bukan anak cucu keturunan Bani Israel atau dari Bani Yakub ini. Zionis Yahudi penjajah itu hanya mengklaim dan mengait-ngaitkan saja antara Israel dengan Bani Israel. Mereka mengklaim bahwa tanah Palestina adalah wilayah yang dijanjikan Allah kepada mereka kaum Yahudi. Padahal maksud dan tujuannya adalah untuk menduduki, menjajah, menodai, dan memerangi warganya, penduduk dan bangsa Palestina secara keseluruhan.
serta juga menodai, membuat keributan dan hendak merobohkan Masjidil Aqsa untuk mereka ganti dengan sinagog Solomon yang mereka klaim ada di bawah Masjidil Aqsa tersebut. Mungkin hanya sekian sejarah dari asal mula nama dan juga bangsa Palestina ini berada. Asal-usul gerakan Zionisme sampai berdirinya Israel. Zionisme berasal dari kata Ibrani Zion yang artinya karang. Maksudnya merujuk kepada batu bangunan Haikal Sulaiman yang didirikan di atas sebuah bukit karang bernama Zion, terletak di sebelah barat daya Al-Quds. Bukit Zion ini menempati kedudukan penting dalam agama Yahudi karena menurut Taurat, Al-Masih yang dijanjikan akan menuntun kaum Yahudi memasuki tanah yang dijanjikan, dan Al-Masih akan memerintah dari atas puncak bukit Zion. Zion di kemudian hari diidentikan dengan kota suci Yerusalem itu sendiri. Zionisme kini tidak lagi hanya memiliki makna keagamaan, tetapi kemudian beralih kepada makna politik, yaitu suatu gerakan pulangnya diaspora kaum Yahudi yang tersebar di seluruh dunia untuk kembali bersatu sebagai sebuah bangsa dengan Palestina sebagai tanah air bangsa Yahudi, dengan Yerusalem sebagai ibu kota negaranya. Sementara beberapa penulis telah memberikan definisi tentang Zionisme, antara lain Muhammad Al-Hasan menyebutkan bahwa gerakan Yahudi yang bersifat politik dan rasial bertujuan mengembalikan kejayaan Israel dengan mendirikan negara Yahudi di Palestina. Nasir bin Abdullah Al-Qafari dan Nasir bin Abd Al-Karam Al-Aqal menyebutkan bahwa gerakan agama dan politik yang berkhidmat kepada kaum Yahudi secara langsung untuk mengembalikan kejayaan Israel dan membangun Haikal Sulaiman dengan mendirikan kerajaan Israel sebagai sarana untuk mengendalikan dunia di bawah kekuasaan Raja Yahuza yang dinantikan. Ali Muhammad Jaresha dan Muhammad Syarif Al-Zaibi menyebutkan bahwa aliran yang bersifat agama, kolonial, dan ekstrim bertujuan menguasai dunia secara politik dengan mengubah sistem tatanan politik masyarakat internasional dan mengarahkannya untuk kepentingan Yahudi dan pemerintahannya. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat dipahami bahwa Zionisme adalah gerakan atau organisasi yang menjalankan aktivitas-aktivitas bersifat agama, politik, rasial, kolonial, dan universal, bertujuan menguasai dunia dengan mendirikan negara Israel Raya sebagai tempat pijakannya. Dan dari pengertian tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Zionisme mempunyai dua agenda perjuangan, yaitu bidang agama dan bidang politik. Sejak terbentuknya gerakan Zionisme pada tahun 1897 dan mengadakan kongres pertama pada tanggal 29 Agustus 1897 di Basel, tercatat dalam sejarah bahwa Zionis telah mengadakan 23 kongres sejak tahun 1897 sampai 1951 yang diselenggarakan pada 14 Agustus 1951, dan semua kongres-kongres ini diadakan bertujuan mempelajari taktik-taktik dan strategi ke arah terbentuknya kerajaan Zionis internasional. Mulai saat itu, gerakan ini memulai usaha-usahanya untuk mencapai tujuan inti dari gerakan ini, yaitu mengembalikan orang-orang Yahudi ke Palestina dan membentuk negara di dalamnya. Untuk mencapai tujuan ini, para pemimpin Zionis terpecah kepada dua kelompok. Kelompok pertama yang dipelopori oleh Theodor Herzl. Kelompok ini berkeinginan untuk menempuh dengan cara politik atau diplomasi, dan kelompok kedua dimotori oleh Weizmann yang berkeinginan menempatkan orang-orang Yahudi di Palestina harus dengan usaha sendiri. Pada hakikatnya, kedua kelompok ini saling melengkapi dan merupakan fase-fase yang dilalui untuk mencapai
tujuan. Kelompok pertama atau yang dikenal dengan Labar Zionisme berpendapat bahwa masalah Yahudi adalah persoalan ekonomi, sosial, kependudukan, dan ketidakmampuan berasimilasi dengan masyarakat Eropa. Persoalan ini tidak mungkin diselesaikan tanpa orang-orang Yahudi berdiri sebagai bangsa layaknya bangsa-bangsa lain dan nasionalisme seperti nasionalisme yang lain. Kesemuanya tidak mungkin terselesaikan tanpa menempatkan mereka di negeri khusus. Tidak ada yang lain selain mereka, dan ini tidak mungkin juga tercapai kecuali mendapatkan lisensi di bawah perlindungan internasional. Untuk merealisir agenda ini, kelompok ini menempuh dua cara yang integral, yaitu yang pertama, berusaha untuk mencapai kesepakatan dengan Sultan Utsmani Abdul Hamid yang kedua, karena Palestina adalah bagian dari wilayah Turki Utsmani. Yang kedua, menghimbau negara-negara barat, khususnya Jerman, Inggris, Austria, Italia, dan Amerika Serikat untuk menekan Sultan Utsmani agar menerima proyek Zionisme di Palestina. Langkah atau cara pertama telah ditempuh Herzl dengan melobi Sultan Utsmani yang kesimpulannya semua usaha-usaha yang dilakukannya gagal. Setelah usaha-usaha yang dilakukan oleh Herzl dengan Sultan Abdul Hamid yang kedua menuai kegagalan, maka langkah kedua yang harus ditempuh adalah dengan melobi negara-negara barat agar menekan Sultan Abdul Hamid yang kedua mau menerima tawaran Zionisme. Usaha-usaha ini pun gagal, maka berakhirlah peran yang dimainkan oleh Theodor Herzl sampai dia wafat pada 3 Juli 1904 Masehi yang bertepatan 19 Rabiul Akhir 1322 Hijriah. Tanpa mengenal lelah dan bosan setelah membawa masalah Yahudi ke level internasional dan meletakkan dasar-dasar Yahudi yang berdiri di tanah Palestina. Kelompok kedua, kelompok ini dimotori oleh tokoh Zionisme Weizmann yang mengambil kendali organisasi setelah kepergian Herzl. Kelompok ini berpendapat tidak mungkin menyelesaikan masalah Yahudi kecuali usaha-usaha orang Yahudi sendiri dan berusaha menciptakan realitas melalui penempatan orang-orang Yahudi di Palestina dengan cara berombongan karena perbedaan konsep untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan bersama. Maka pada Kongres ke-8 ditetapkan bahwa kedua cara atau konsep tersebut diakomodir yang dikenal dengan sintetik Zionisme, akumulasi dari kesepakatan. Maka ditempuh cara sebagai berikut. Yang pertama, melanjutkan pembangunan pemukiman bagi orang Yahudi di Palestina dan memindahkan mereka. Yang kedua, berusaha untuk mendapatkan lisensi internasional yang menjamin hak orang Yahudi mendirikan negara di Palestina. Cara inilah yang ditempuh oleh Zionisme hingga pada akhirnya mereka memperoleh lisensi dan membuka jalan untuk terbentuknya negara Israel. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konflik Palestina dengan Zionisme Israel. Bibit-bibit pergolakan antara Palestina dan Israel itu dimulai sejak adanya Deklarasi Balfour yang dikeluarkan oleh Inggris pada tanggal 2 November 1917. Asal kata Balfour ini diambil dari nama sekretaris luar negeri Inggris, yaitu Arthur Balfour, yang menulis surat tersebut pada Lord Rothschild, pemimpin komunitas Yahudi Inggris. Isi dari deklarasi tersebut mendorong terjadinya migrasi besar-besaran bangsa Yahudi ke tanah Palestina yang menjadi okupasi Inggris. Meskipun Inggris memberikan mandat dalam deklarasi tersebut dengan memberikan hak-hak atas warga lokalnya yaitu Arab Palestina, akan tetapi dalam tatanan praktiknya Arab Palestina itu tidak diberikan haknya. Oleh karena itu, nasionalisme yang dijalankan oleh bangsa Yahudi di tanah mandatori Palestina mendapatkan respon yang sangat serius oleh nasionalisme Arab. Inggris pun
memfasilitasi imigrasi Yahudi ke Palestina antara kurun 1922 sampai ke 1935. Populasi Yahudi di Palestina itu meningkat pesat ya. Yang awalnya itu warga Yahudi hanya 9%, kemudian melonjak sampai ke 27% dari total penduduk negara tersebut. Setelah adanya hal itu, Inggris pun menyadari bahwa hal tersebut itu salah. Kemudian mereka menyerahkan ke perkara Palestina ini kepada PBB dan mengakhiri pemberlakuan adanya mandat Inggris atas Palestina. Namun pada tahun 1948, orang-orang Yahudi ini tetap mendeklarasikan kemerdekaan Israel yang kemudian secara paksa mengusir lebih dari 750.000 Palestina dari wilayah asli mereka. Akibat adanya deklarasi pembentukan negara Israel pada tanggal 14 Mei 1948 memunculkan banyak sekali penolakan dari berbagai pihak sehingga memicu terjadinya beberapa konflik. Di antaranya itu yang pertama ada Perang Arab dan Israel yang terjadi pada tahun 1948, yang kedua ada Perang 6 Hari yang terjadi pada tahun 1967, yang ketiga ada Perang Lebanon yang terjadi pada tahun 1982, ada kerusuhan terowongan Al-Aqsa, dan ada Intifada Al-Aqsa. Sebenarnya masih banyak konflik yang terjadi antar Palestina dan Zionisme Israel ini. Bahkan pada saat ini, pada tahun 2021, terjadi konflik antar keduanya yang melibatkan salah satu faksi organisasi dari Palestina, yaitu Hamas, dengan pemerintahan Israel. Hal ini bermula dari upaya Israel untuk menggusur warga Palestina yang bermukim di Syahir Jarrah, Yerusalem Timur, yang direspon dengan unjuk rasa oleh warga Palestina. Ketegangan pun meningkat di Masjid Al-Aqsa, di mana kepolisian Israel itu membubarkan warga Palestina di Yerusalem yang sedang melaksanakan ibadah sholat tarawih. Akibat adanya serangan itu, Israel pun membalasnya gitu, dengan serangan mematikan di Gaza yang merupakan daerah kekuasaan dari Hamas. Pada tanggal 11 Mei, Hamas pun membalasnya dengan menghujani roket di Tel Aviv setelah serangan udara Israel menghancurkan sebuah blok gedung bertingkat di Gaza yang diklaim sebagai kantor-kantor dari Hamas. Namun akhirnya gencatan senjata itu tercapai pada Jumat 21 Mei 2021 setelah 11 hari Hamas dan Israel itu berperang melalui mediasi yang dilakukan oleh Mesir secara simultan dan timbal balik. Jadi Mesir itu sebagai mediator antara dua negara yang sedang berkonflik ini. Konflik terbuka ini berlangsung selama 11 hari yang kemudian melahirkan realitas baru dalam bentuk kesadaran masyarakat internasional tentang mendesaknya dimulai kembali perundingan damai antara Palestina dan Israel. Mesir pun dalam hal ini aktif dalam berkomunikasi dengan kekuatan regional maupun internasional guna menghidupkan proses perdamaian Timur Tengah ini. Momentum untuk menghidupkan kembali proses perdamaian Timur Tengah ini harus ditunjukkan untuk mencari solusi yang adil dan menyeluruh atas seluruh isu Palestina. Sebagian besar komunitas internasional termasuk otoritas Palestina itu menginginkan solusi bagi kedua negara ini, yakni berdirinya negara Palestina berdampingan secara damai dengan Israel. Namun, solusi ini menemui jalan buntu akibat adanya langkah agresif dari Israel, yaitu adanya memperluas wilayah pendudukan Palestina, sehingga memanaskan kembali situasi antar kedua negara tersebut. Sehingga dapat kita ketahui bahwa sampai saat ini pun kedua negara ini, yaitu Palestina dengan Israel, itu masih terlibat konflik yang masih belum menemui jalan akhir ataupun perdamaian antar keduanya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun pengucapan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.